Pernah nggak sih kalian mikir, kenapa ya ada aplikasi yang rasanya enak banget dipakai? Kayak ngalir gitu aja, seolah-olah aplikasinya bisa baca pikiran kita. Nah, hari ini kita bakal bongkar rahasia di baliknya. Kita akan selami dunia yang namanya usability. Pasti pernah kan ngalamin hal ini, buka aplikasi baru dan semuanya langsung klik, langsung paham. Tapi di sisi lain, ada juga aplikasi yang baru dibuka aja udah bikin pusing, bikin emosi, sampai rasanya pengen langsung di-uninstall. Sebenarnya apa sih yang ngebedain dua pengalaman yang kayak langit dan bumi ini? Jawabannya, ini bukan soal hoki-hokian. Bedanya aplikasi yang mulus sama yang nyebelin itu ada di sebuah proses yang disengaja. Semuanya lewat perancangan yang matang dan pengujian yang teliti. Dan inti dari semua itu adalah satu konsep kunci yang jadi bintang utamanya, usability. Atau gampangnya kita sebut kemudahan penggunaan. Inilah yang memisahkan produk yang akhirnya kita cintai dari yang cuma numpang lewat. Kalau menurut standar internasional ISO, usability itu punya 3 pilar utama. Gampangnya gini, efektivitas itu artinya tujuan kamu tercapai nggak? Efisiensi, seberapa cepat kamu bisa nyelesainya, dan yang terakhir kepuasan. Ya, sesimpel kamu seneng nggak pas pakainya. Biar lebih gampang lagi, seorang pakar usability bernama Jakob Nielsen mecah konsep ini jadi 5 komponen inti. Pertama, seberapa gampang sih dipelajarinya? Kedua, seberapa cepat makainya kalau udah jago? Ketiga, gampang diingat nggak caranya walau udah lama nggak dipakai? Keempat, seberapa sering sih pengguna bikin salah dan separah apa? Dan tentu saja yang kelima, seberapa puas penggunanya. Oke, terus gimana caranya para desainer tahu produk mereka itu udah oke atau belum dari sisi usability? Nah, mereka ini punya beberapa metode andalan. Anggap aja kayak peralatan detektif buat nemuin masalah-masalah yang mungkin tersembunyi. Metode yang pertama ini ibarat kita manggil detektif ahli. Jadi, alih-alih pakai aplikasi kayak pengguna biasa, para ahli ini bakal menyisir tampilannya pakai semacam daftar periksa khusus buat nyari pelanggaran dalam desain. Prosesnya sebenarnya cukup jelas. Jadi, para ahli ini bakal ngecek setiap sudut aplikasi, terus mereka cocokin sama prinsip-prinsip desain yang udah terbukti bagus. Misalnya, informasinya jelas nggak? Atau desainnya simpel nggak? Kalau ada yang nggak pas, langsung ditandai sebagai potensi masalah. Enaknya apa? Metode ini cepat dan biayanya nggak terlalu mahal. Tapi, ada kurangnya juga. Karena ini berdasarkan opini ahli, hasilnya bisa jadi subjektif. Plus, kadang masalah yang cuma dirasain sama pengguna awam bisa aja kelewat. Nah, metode kedua ini beda banget. Ini kayak test drive. Daripada nanya sama mekanik ahli, kita mending langsung kasih kunci mobilnya ke calon pembeli, terus kita lihat gimana mereka pakainya di jalan. Inilah inti dari usability testing. Jadi di sini kita undang pengguna asli, lalu kita kasih mereka tugas. Misalnya, coba deh pesan kopi lewat aplikasi ini. Nah, tim desainer bakal ngamatin semuanya. Tiap klik, tiap wajah bingung, tiap kesalahan buat dapat data asli tentang perilaku pengguna. Keunggulan terbesarnya udah jelas. Kita dapat data nyata, bukan lagi asumsi atau opini. Kadang kita nemu masalah yang nggak pernah kita duga sebelumnya. Kelemahannya? Ya, metode ini biasanya butuh waktu dan biaya yang lebih besar. Metode ketiga ini agak unik. Ini tuh kayak seorang desainer sengaja memakai kacamata pengguna baru. Mereka mencoba mensimulasikan gimana rasanya pakai aplikasi itu untuk pertama kalinya, langkah demi langkah. Jadi, di setiap langkah kecil, misalnya pas lihat satu tombol, evaluator ini bakal berhenti dan nanya ke diri sendiri. Pengguna baru bakal ngerti nggak ini tombol buat apa? Mereka lihat nggak cara ngekliknya? Kalau diklik, mereka bakal paham nggak apa yang terjadi? Ini cara yang sangat detail buat ngecek seberapa mudah sebuah aplikasi dipelajari. Metode ini oke banget buat nemuin masalah yang mungkin dihadapi pengguna pemula. Dan enaknya, bisa dilakuin di tahap awal banget, bahkan sebelum produknya jadi. Tapi, metode ini nggak bisa ngukur seberapa efisien aplikasi itu buat orang yang udah ahli. Oke, biar lebih jelas, coba kita jajarin ketiganya. Kelihatan kan bedanya? Heuristic evaluation itu andalannya para ahli, usability testing itu melibatkan pengguna asli, dan cognitive walkthrough itu evaluator yang bersimulasi jadi pengguna baru. Masing-masing punya fokus, biaya, dan waktu penggunaan yang paling pas. Oke, teorinya udah cukup. Sekarang kita lihat yuk gimana metode-metode ini benar-benar dipakai di dunia nyata buat mecahin masalah. Kita pakai contoh fiktif ya, anggap aja ada aplikasi pesan antar makanan namanya Makanku. Tim mereka pengen bikin pengalaman milih restoran jadi lebih gampang. Nah, lewat usability testing, mereka nemuin fakta yang lumayan mengejutkan. Ternyata, 60%, lebih dari setengah pengguna baru mereka, nggak bisa nemuin fitur filter buat nyari kategori makanan.
Wah, ini kan masalah besar. Karena temuannya jelas dari data pengguna, solusinya pun jadi kelihatan. Tim desain langsung merombak tampilan filternya biar lebih menonjol dan gampang diakses. Masalah pun terpecahkan berkat masukan dari pengguna nyata. Tapi ada masalah lain. Waktu mereka melakukan cognitive walkthrough, seorang evaluator sadar kalau tombol daftar itu ukurannya kecil banget dan posisinya agak nyempil, jadi gampang banget kelewat sama mata pengguna baru. Solusinya? Kedengarannya simpel, tapi efeknya besar. Perbesar ukuran tombolnya dan pindahin ke posisi yang lebih strategis. Ini nunjukin gimana metode yang beda bisa nemuin jenis masalah yang beda juga. Jadi, setelah kita lihat semua ini, apa sih kesimpulannya? Kenapa usability ini jadi hal yang penting banget di kehidupan digital kita? Pada akhirnya, tujuannya itu sangat manusiawi. Semua metode, semua proses ini ada buat satu hal, memastikan teknologi yang kita pakai sehari-hari itu nggak cuma berfungsi, tapi juga bisa bikin hidup kita jadi lebih mudah, lebih produktif, dan yang paling penting, bebas dari stres dan frustrasi. Nah, sekarang saya punya satu pertanyaan terakhir buat kalian. Lain kali, pas lagi pakai aplikasi, entah itu yang kalian suka banget atau malah benci banget, coba deh berhenti sejenak dan perhatiin. Dengan apa yang udah kita bahas barusan, kira-kira kalian bisa nebak nggak apa sih yang bikin aplikasi itu berhasil atau justru gagal?